Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali talim kita dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para pewakaf, para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya baik di pesantren maupun di masjid. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumul qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang mungkin saat ini sedang sakit. Kita doakan agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat, dan kita yang sehat mudah-mudahan kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatannya pagi hari ini saya enggak membahas kitab, ya kita membahas tentang fadilah atau keutamaan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, sesungguhnya bulan yang ada di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, ada 4 bulan yang dikatakan syahrul hurum. Itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa 4 bulan tersebut? Yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah tersendiri adalah bulan Rajab. Dan saat ini kita pas berada di awal bulan Rajab yang dikatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Ya, bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban itu bulannya Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bulan Rajab itu adalah syahrul istighfar, bulan untuk kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ya syahrul salatu ala nabi, bulan Sya'ban itu bulan untuk kita bersalawat kepada Nabi. Dan bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan untuk kita perbanyak membaca Al-Quran. Nah, bulan Rajab ini ya dikatakan syahrul hurum. Ya, sebab dari kalimat Rajab ini kita tahu kalau kita pecah kalimat Rajab itu ada 3. Rajab ya, ra-nya itu adalah rahmat.
sedangkan jimnya adalah jurmul abdi, dosa hamba, sedangkan baknya adalah birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab ini dikatakan bulan agung, bulan mulia karena Allah melimpahkan rahmat yang begitu banyak untuk siapa? At-taibin, untuk orang-orang yang ingin kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bulan Rajab adalah syahrul istighfar. Perbanyak kita membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat masuk bulan Rajab, beliau mengatakan di depan para sahabat, wahai sahabatku, perbanyaklah kalian membaca doa. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Nah, kita baca bareng-bareng ya, mudah-mudahan ya kita ya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Sya'ban bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Ini diantara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Banyakin baca doa ini setiap habis sholat ya kita baca. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya itu aja, ya bahkan kita diperintahkan berbanyak istighfar di pagi hari 70 dan di sore hari 70. Ya diantaranya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 di pagi hari dan 70 di sore hari. Nah, ini banyakin istighfar. Ya, nah ini di bulan Rajab keutamaannya syahrul istighfar. Dan juga di awal bulan Rajab pun ya kita disunnahkan, dianjurkan oleh Nabi untuk berpuasa di awal bulan Rajab. Ya, ibu ada yang puasa gak? Insya Allah. Ya, orang yang puasa 1 hari di awal Rajab itu dosanya selama 2 tahun diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dilanjutkan sama besok, Kamis, Jumat, Sabtu, itu lebih bagus lagi. Kita akan mendapatkan pahala puasa 900 tahun. Ya, nah, 1 hari aja di awal Rajab 2 tahun dosa kita diampunin oleh Allah. Kita lanjut sampai besok nih, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, berurutan ini sama, kita akan mendapatkan pahala puasa 900 tahun. Ada orang yang nggak percaya, mana mungkin Allah berikan puasa ya pahala puasa 900 tahun cuma 3 hari doang. Nggak ada, yang nggak mungkin ya di sisi Allah. Kecil itu bagi Allah 900 tahun, nggak ada apa-apanya. Ya, dulu kalau ada orang wah nggak mungkin, biarin aja dah. Orang mau ngomong apa, ini nggak apa-apa. Ya, tapi kita yakin, apalagi ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di bulan Rajab ini, selain kita berpuasa ya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Yang ketiga, perbanyak sedekah di bulan Rajab. Ya semestinya nggak harus bulan Rajab aja, bulan lain pun juga boleh ya, tapi kemuliaan bulan Rajab ini luar biasa. Jadi pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab keistimewaan kita bersedekah ini tidak lain, jangan takut harta kita itu makin kurang. Justru orang yang sedekah
hartanya akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan sedekah umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ada anak muridnya beliau itu datang ke rumah Nabi Allah Ibrahim, yang ketika itu minta doa, ya, assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim, minta doa, ya, assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim, silakan masuk, kata Nabi Ibrahim. Ada apa? Besok saya akan, ya, saya besok akan akdun nikah, saya besok akan menikah. Saya datang ke sini mengundang engkau wahai Nabi Ibrahim dan minta doa restunya. Kapan kau menikah, kata Nabi Ibrahim? Besok pagi wahai Nabi Allah, insya Allah saya hadir ya di pernikahan kamu, kata Nabi Allah Ibrahim. Ya, setelah muridnya ini pulang, malaikat Israel datang. Ya Nabi Allah Ibrahim, siapa yang barusan datang? Murid saya, kata Nabi Ibrahim. Mau ngapain? Besok dia ingin akad nikah. Ya, katanya malaikat Israel, ya Nabi Allah Ibrahim, muridmu itu besok akan gagal untuk akad nikah, sebab nanti malam aku akan cabut ruhnya. Ya, apa betul? Betul, catatannya udah ada, kata Nabi Ibrahim. Nanti malam jam 10 saya ambil ruhnya. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, kesian banget itu anak ya. Akhirnya ditungguin, kok nggak ada berita meninggal, nggak ada kabar-kabar meninggal, sampai subuh pun nggak ada kabar. Ya, Nabi Ibrahim akhirnya berangkat ke rumah muridnya ini. Ternyata terjadilah akad nikah. Ya, ternyata belum meninggal, masih dipanjangkan umurnya Allah. Pas malamnya Nabi Ibrahim datang lagi malaikat Israel. Kata Nabi Ibrahim, ya Israel, ya, apakah engkau dusta kepadaku, katanya. Tidak ya Ibrahim. Ya, ketika jam 10 aku ingin cabut ruhnya muridmu itu, Allah Subhanahu wa taala melarang kepadaku, jangan ya Israel, umurnya itu anak aku panjangkan sampai 70 tahun lagi. Ya, kenapa ya Rabb? Sebab setelah pulang ya dari rumah Nabi Allah Ibrahim, di tengah perjalanan dia mendapatkan 7 orang pengemis, yang 7 orang itu setiap satu orangnya dikasih 1 dinar. 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Dia cuma mengeluarkan 7 dinar. Ya, setiap 1 dinarnya, kata Allah, aku lipat gandakan, aku panjangkan umurnya sampai 10 tahun. Kalau 7 dinar yang dikeluarkan, berarti umurnya aku panjangkan sampai 70 tahun. Ini sedekah. Ya, nah, jadi selain ya rezeki kita, ya harta kita ditambah oleh Allah, dan umur kita dipanjangkan oleh Allah. Yang ketiga, manfaat sedekah, yakni untuk menolak bala musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jangan takut orang kalau sedekah, ya. Nah, ini kita adalah wakil. Ya, wakilnya Allah yang di dunia. Allah memberikan rezeki kepada kita, kemudian rezeki ini yang kita punya kita kembalikan lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini luar biasa. Makanya ketika ada orang yang memberikan rezeki, orang sedekah kepada kita, nah kita diperintahkan ya kita minta doa kepada orang tersebut, dan juga kita ya mendoakan orang tersebut. Ya, saling doa mendoa. Ya, nah ini dengan sedekah insya Allah kita akan dipelihara, dijaga oleh Allah dari segala musibah, penyakit dan lain sebagainya. Ini lantaran sedekah kita. Ya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hasinu amwalakum ya bizakat. Ya, kemudian sembuhkanlah penyakitmu dengan apa? Dengan sedekah. Ya, bersihkanlah harta kamu dengan zakat. Ya, kemudian wadau amradakum ya bisedekah. Ya, dan obatilah penyakit kamu ya dengan bersedekah. Ya, dengan sedekah insya Allah kita punya penyakit, kita niatkan ya Allah, dengan saya sedekah mudah-mudahan penyakit saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ya Sayyidina Ali ketika Hasan Husain sakit, ya sakitnya luar biasa parah, ya kemudian Rasulullah dan Sayyidina Umar menjenguk ketika itu. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Ali, engkau nazarlah kepada Allah. Ya, dengan apa?
ya dengan engkau berpuasa, ya engkau nazar ya supaya disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah. Sama dengan kita, ya kita nazar, gue menazarah sedekah kepada fuqara wal masakin supaya penyakit suami saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Hasan Hussein ketika Sayyidina Ali ngomong besok saya akan berpuasa. Ya, belum melakukan puasa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Ya, nah ini diantara di bulan Rajab, yaitu selain kita puasa, kemudian kita beristighfar kepada Allah, ya, kemudian bersedekah, ya, dan yang keempat perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak ibadah, ya. Nah, terutama bagi perempuan apa? Mungkin yang belum kodok puasa Ramadan. Ya, tahun kemarin kita kalah kodoin, ya, sebelum kita sampai bulan Ramadan, bulan Sa'ban. Sebab setelah Sa'ban, setelah nisfu Sa'ban, ya, ini sudah tidak boleh, ya, kita berpuasa, dan terkecuali orang yang ingin mengkodok. Kalau sampai Ramadan kita belum kodoin puasa kita kena fidyah, ya. Nah makanya kodoin, yang bagi punya kodoan Ramadan, yang kalah tahun kemarin, nah kodoin sebelum bulan Ramadan tiba. Nah ini yang dianjurkan 4 perkala ini oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga Ramadan dan juga bulan Rajab ini bisa menjadi mulia, bulan agung, karena ada peristiwa yang sangat besar, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang di luar akal kita, nggak nampung. Ya, kalau berbicara dia pakai akal tentang Isra Mi'raj, akal kita nggak cukup, ya, untuk menampung peristiwa ini, sebab di luar akal manusia. Ya, nah yang Nabi ketika itu sedang tidur, sedang istirahat di Ka'bah, dekat Ka'bah, ya, dengan pamannya, ya, kemudian malaikat Jibril datang mengatakan, "Gum ya Muhammad, irfa' ra'saka wa yadaika ila sama." Ya, kata malaikat Jibril, "Bangunlah ya Muhammad, qad bui'at lahul ghanaim." Ya, sesungguhnya Allah telah menyediakan, ya, telah menyediakan hadiah-hadiah untukmu ya Muhammad. Nah dari situ, ya, Rasulullah nggak dari Mekah bangun tidur langsung ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, enggak, ya, tapi Nabi Muhammad dibelah dulu dadanya. Ya, dalam Al Habib Ali bin Muhammad Habsyi mengatakan, lamma akhrajal amlaku min qalbin adza. Ya, tatkala malaikat Jibril membelek dadanya Rasulullah, kemudian diambil hatinya Rasulullah dan dicuci dengan air Zam-Zam, malaikat Jibril itu tidak mendapatkan sedikit pun kotoran yang ada di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Ya, hati yang suci ditambahkan kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin apa? Karena ingin menghadap kepada zat yang maha suci. Ya, baru berangkat ke Masjidil Aqsa, terus, ya, ke Sidratul Muntaha. Apa yang didapatkan oleh Rasulullah oleh-olehnya? Yang didapatkan oleh Rasulullah yakni perintah sholat 5 waktu di dalam sehari. Ya, dulu perintah sholat itu awalnya 50 waktu. Ya, nah bagaimana beratnya coba, 50 waktu kita diperintahkan oleh Allah. Kita nggak bakal bisa makan, nggak bisa tidur, kita sholat terus kerjaan kita. Ya, Rasulullah ketika itu apa? Nerima 50 waktu, nggak nolak Rasulullah. Ya, saking sami'na wa ta'nanya kepada Allah, ya, diterima oleh Rasulullah. Sampai dia turun ke langit ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, engkau dapat perintah apa? Aku dapat perintah sholat sehari 50 waktu untuk umatku. Ya, apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, engkau kebeningan balik lagi dah kepada Allah, minta keringanan kepada Allah. Umatmu kecil-kecil, umatku aja yang besar-besar aja nggak sanggup, apalagi umatmu ya Muhammad. Minta keringanan dari Allah. Dia turunin 5, terus berapa kali itu, ya, sampai akhirnya 5 waktu. Ya, ketika 5 waktu ditetapkan oleh Allah, ya, kata Nabi Musa, itu baru umatmu sanggup ya Muhammad. Yang mana engkau sholat 5 waktu
sama seperti orang yang sholat pahalanya 50 waktu. Ya, nah ini ya kemuliaan ya akhlaknya Nabi Muhammad. Sebenarnya Nabi Muhammad sama Nabi Musa afdalan mana? Mulia mana Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Nabi Muhammad juga tahu umatnya nggak bakal mampu. Ya, tapi Rasulullah ingin ya memperlihatkan ketawaduan, ya kerendahannya, sami'na wa ta'nanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad ya dan juga menghormati orang yang lebih, nabi yang paling tua yaitu Nabi Musa alaihissalam yang umurnya lebih tua dari Nabi Muhammad. Ya, beliau menerima saran-sarannya Nabi Musa walaupun ya kedudukannya tinggian daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ini bentuk sifat tawaduknya Nabi kita Muhammad, akhlaknya Rasulullah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah ini ya makanya derajat Nabi kita Muhammad luar biasa. Ya, nah ini intinya di bulan Rajab. Nah maka dari itu perbanyak ya di bulan Rajab ini istighfar, ya perbanyak amal soleh, ya dan perbanyak kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah di bulan Rajab ini dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di bulan Sya'ban ya kita tinggal bersihin diri kita. Nanti di bulan Ramadan masuk ya kita akan melaksanakan ibadah yang begitu berat, puasa. Ini akan terasa ringan. Kenapa? Dosa kita sudah diampunin oleh Allah, udah bersih. Zahir dan batin kita sudah bersih. Sehingga kita melakukan ibadah puasa itu ringan. Nggak terasa capek, lemes, haus dan lain sebagainya. Sebab yang memberatkan ibadah kita kepada Allah lantaran banyaknya dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di bulan Rajab, ya keberkahan di bulan Sya'ban, dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyain, silakan. Iya, yang penting sepekan ini. Misalnya kita saat ini masih haid, nanti minggu depan kita udah bersih, boleh gak kita masih puasa? Boleh. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat itu Nabi puasa sebulan. Ya, bahkan nyambung ke Sya'ban, bahkan nyambung kepada bulan Ramadan. Ya, nah jadi boleh. Kalau sekarang kita ada halangan, minggu besok baru kita bersih, kita puasa nggak apa-apa. Ya 3 hari umpamanya Kamis, Jumat, Sabtu. Ya nggak apa-apa. Kalau awalnya kita nggak bisa karena kita halangan, ambil yang Kamis, Jumat, Sabtunya aja. Ya, nah kita puasa, insya Allah. Ya, nah, itu boleh. Ya, jadi nggak harus awal. Kalau kita halangan boleh di minggu depannya boleh. Ya, kita ambil 3 hari umpamanya, itu boleh. Ya, silakan. Soal yang lain nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya tutup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'arafna asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina wa bi wa mauludina bil ali wal ikhwani wasairil wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma
فضلا وجود منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سلم عليه الحب والآل وصحبه الحمد لله في البدء والتناهي. Al-Fatihah. وفانا كريم ارحم الراحمين بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا باب النعمة وباب البركة وباب الصحة وباب السلامة وباب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا فتح العارفين فكن في الدين واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.